Baik, perkenalkan nama saya adalah Hercules Pasqualina Baptista Beribe, NIM 2012-0253, kelas F, dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe data dalam JavaScript Node.js. Tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. 2. String. Tipe ini menyatakan nilai berupa teks atau kumpulan dari karakter. 3. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika yaitu true atau false. 4. Undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. 5. Null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null dalam arti huruf besar. Semua dalam JavaScript. Terdapat satu tipe data yang baru ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk dalam tipe data primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dengan huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dengan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh kode berikut. Objek inter type of pada kode di layar. A merupakan non-objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan ke objek dari tipe number atau tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode sebagai contoh untuk konversi nilai B ke string. Kita dapat memanggil metode string dari objek bersangkutan, contohnya sebagai berikut. Tipe titik to string. Hal yang membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya A titik
toString, enter. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil setelah pemanggilan metode selesai objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number. Berbeda dari bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan dalam satu tipe yang sama, yaitu number dalam bahasa pemrograman lain. Pada umumnya, nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript, bilangan bulat dapat ditulis dalam format adesimal atau basis 10 biner, basis 2 oktal, basis 8 heksadesimal, basis 16. Nilai dari format desimal ditulis dalam tanpa awalan nilai. Dalam format biner ditulis dengan awalan 0b. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan 0x. Contoh, cara penulisannya sebagai berikut. Var desimal sama dengan 255, var biner sama dengan 0b11111. Satu var oktal sama dengan 0377, enter. Satu var heksadesimal sama dengan 0x5. Setelah itu, untuk bilangan realnya, var A sama dengan 123,456. Nah, setelah itu untuk var B nya, contoh 1.2 E3. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen, yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Yang pertama, kita buat file baru dengan nama filenya number.js. Enter. Setelah kita ketikkan rumus scriptnya, readline sama dengan require buka kurung readline, enter. RL sama dengan readline, RL sama dengan readline dot create interface buka kurung ke bawah input proses stdin, outputnya, proses tick stdout. Setelah itu rl titik question kurung, masukkan cari lingkaran
konstanta dari pi sama dengan 3,1415 92 65 35 89 79 3. Setelah itu var luas keliling terluas sama dengan pi dikalikan radius koma enter keliling sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan radius koma enter konsol dot kurung luas lingkaran T titik koma plus keliling luas lingkaran begitu luas titik koma enter konsol dot keliling lingkaran begitu keliling rumah enter rl close. Setelah itu kita save, buka terminal baru, kita memanggil node number.cs jari 4,5. Maka hasilnya seperti ini, bisa diperhatikan di atas. Di sini kita mengakses street lighting sinkron untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilai pi yaitu 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling ini. Kita sebenarnya bisa gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput. Di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real. Jadi kita parsing ke float. Setelah hasil parselnya itu kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu kita tinggal melakukan perhitungan dan ditampilkan di layar. Tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan petik tunggal, 2 menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tip. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string yang sering menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat file baru dengan nama string.js. Enter. Setelah itu kita ketikkan scriptnya.
var S1 sama dengan sticom Lindo Kupang koma enter. Var S2 nya adalah sama dengan tanda petik 2 sticom Lindo Kupang koma enter. Var S3 sama dengan sticom Lindo Kupang petik 2 enter. Console.log petik tunggal plus S1 koma enter. Console.log titik ganda titik koma plus S2 console.log dan kurung titik S3 titik koma. Sudah kita simpan, kita jalankan. Ya, string yang dibuat menggunakan tanda backtip merupakan fitur baru dalam ECMAScript yang dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda $, buka kurung kurawal, nama variabel tutup kurawang, atau tanda $, buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal, dan ekspresi tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Tekan var A sama dengan 8, B sama dengan 9, C sama dengan A tambah B, koma enter. Saya di console.log buka kurung A tambah B tambah dengan C. Tambah 9 sama dengan 17. Variabel kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17 dengan menggunakan interpolasi variabel kode. Di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini.
Kita sederhanakan kode di atas menggunakan kode berikut ini, yaitu console.log dengan kita buka itu tanda dolar kurung kurawal A tambah tanda dolar buka kurung kurawal B sama dengan buka kurung kurawal C hapus itu, kita tutup kurung, enter. Ya, lebih bagus kode yang di bawah daripada kode di atas. Setelah itu, berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpelasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat sebuah file baru dan kita beri nama file baru itu dengan nama interpolasi.js. Enter. Setelah file barunya terbuka, maka kita ketikkan scriptnya, yaitu var a sama dengan 8, b sama dengan 9, c sama dengan a tambah b, koma, enter. Setelah itu console.log buka kurung tanda petik tunggal a ditambahkan dengan b sama dengan c, koma, enter. Console.log tanda petik tunggal buka kurung kurawal a kalikan dengan b sama dengan kurung kurawal a kali b, koma, enter. Console.log kurung tanda petik tunggal a tambah b sama dengan a bagi b, titik koma. Pada di atas pada keterangan di atas console.log yang pertama kita menampilkan nilai a, nilai b, kemudian nilai c, di mana nilai c adalah hasil dari a tambah b dengan menggunakan backtick. Pada keterangan yang kedua console.log kita menampilkan nilai a dan nilai b, lalu kita kalikan nilai a kali b, lalu kita masukkan di dalam tanda dolar kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup. Keterangan yang ketiga, seperti contoh di atas, kita cuma mengganti operatornya saja menjadi bagi. Selain untuk melakukan interpolasi, variabel string juga yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam beberapa baris sebagai contoh berikut. Sebelum kita masuk ke kode yang berikutnya, kita akan melihat program yang sudah kita buat di atas. Itu dengan cara ketikkan node nama file interpolasi.js. Ya. Dan setelah ini kita buat kodenya, kita buat kode di file yang sama interpolasi, yaitu var s sama dengan tanda tik /n dengan adanya node
.js, n/n plus JavaScript dapat digunakan untuk membuat /n plus beragam tipe aplikasi, titik koma, to console.log -s, simpan, lalu kita panggil dia. Ya, seperti pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator plus. Yang bagian ini operator plus dengan menggunakan tanda tik. Yang bagian ini juga kita dapat menyederhanakannya menjadi sebagai berikut. Kita cukup menghapus tanda plus dan beberapa tanda tik. Contohnya seperti ini. Save. Kemudian kita coba dengan menghapus tanda /n. Hapus ini. Kita hapus ini. Kita hapus ini. Setelah kita simpan. Kita panggil lagi dengan menekan anak panah. Hal yang sama juga seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya seperti C++ dan C, Sharp, Java, dan PHP. Sering di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter escape screen seperti /n atau newline/i untuk horizontal tab dan sebagainya. Contohnya, kita tekan node, kita buat terminal baru saja. Lalu tekan node, lalu console.log pemrograman /n JavaScript kurung tipe boolean. Tipe boolean variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false atau salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Kita buka di Visual Studio Code. Setelah itu kita ketikkan node dulu. Setelah itu var ketemu sama dengan false. Setelah itu while buka kurung tanda seru ketemu kurung enter ketemu dengan true enter kurung enter true. Oke. Mengenal array dalam JavaScript. Kenapa mengenal array dalam JavaScript? Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok. Berkelompok artinya variabel bertipe. Array dapat menampung lebih dari satu. Nilai dalam JavaScript ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan
array asosiatif dibuat dengan menggunakan kurung kurauan. Perhatikan program berikut ini. Kita Ctrl C 2 kali untuk kita node. Kita buat terminal baru. Itu kita akan membuat array berindeks. Array berindeks. Var A sama dengan 10,20,30,50, koma 40, koma 50. Kita membuat array dengan value berikut. Setelah itu kita akan membuat akses elemen. Menggunakan indeks 0,1,2 dan seterusnya. Setelah itu kita ketikkan console.log kurung A 0. Setelah itu console.log A 2. Setelah itu kita akan lanjut ke array asosiatif. Array asosiatif. Nah, seperti yang dilihat di atas, kita memanggil nilai 10 dari kita ketikkan console.log dalam kurung A dalam kurung siku 0. Jadi 0 di sini adalah 10 dan 2 di sini adalah 30. Maka hasilnya dari console.log dalam tanda kurung dan dalam tanda kurung siku akan memunculkan nilai dari variabel A di atas, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4. Di sini kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci. Var B besaran 0. Var B sama dengan ini kurung kurauan koe tik 2 peng koma move 2 memilih koma jika T tanda petik tunggal Jakarta
5 SBY Surabaya. Tutup kurung. Enter. Sini adalah akses elemen menggunakan kata kunci. Jadi di sini kita akan mengakses data yang ada pada variabel B menggunakan kata-kata kunci yang sudah kita buat seperti KOI, MOV, CKT, dan SBY. Contohnya seperti ini. Console.log seperti di atas. B dalam tanda kurung siku titik 2 KOI tutup kurung. Dengan memanggil nama array dengan kata kunci, maka akan tampil kode Kupang seperti yang ada pada di atas. Setelah itu kita buat contoh yang lain di console.log kurung variabel B kita coba JKT. Kita coba untuk Surabaya. Console.log buka kurung variabel B ada kurung siku SBY untuk variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek. Lebih tepatnya objek dari tipe array untuk membuktikan Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal RPL. Pertama kita buat terminal baru. Setelah itu kita ketikkan node dulu. Setelah itu kita ketikkan var a, variabel a sama dengan buka kurung siku 10,20,30,40,50. Setelah enter, satu type of a titik koma. Type of untuk mengetahui tipe data. Setelah kita mengetik ini maka akan muncul objek. Setelah itu kita ketikkan a instant self array. Intensive array untuk mengetahui apakah tipe data pada variabel a adalah array atau tidak. Jika ya, maka akan muncul true, jika tidak akan muncul false. Dan di sini dia muncul true. Terima kasih.